jalan, ngasih jalan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Penceramah kita, Bapak Ustadz Darmawan beserta Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta siswi sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini bisa berkumpul di mushola MTS Nur Hidayah ini dalam rangka acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita laksanakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda man ufiya minal bala wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala MTS Nurul Hidayah Kecamatan Tempuling beserta majelis guru, baik Bapak guru ataupun Ibu guru yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan guru kita ini diberikan kemudahan.
dan mudah-mudahan digampangkan segala urusan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran untuk mendidik kita, karena kita cukup bermacam variasi. Kan waktu kita ini sekarang nih banyak variasinya. Banyak variasi. Baju boleh sama tapi akal boleh beda. Bajunya sama, seragam, songkoknya sama, sepatunya beda, kelakuannya beda. Ada yang taat dengan perguruan, ada yang kada tapi maasi lawan perguruan, ada yang kada mau tahu lawan perguruan. Nggak apa-apa. Yang macal itu lakas kenal guru. Kenapa? Karena sering kena hukum. Pakas bila kena hukum inyapang jagoannya. Tapi semuanya itu ya sebuah variasi di dalam satu sekolah. Setelah selesai sekolah, nanti baru tahu keistimewaannya. Ada nang macal, ada nang kada, ada nang pendiam, ada nang kada tahu sama sekali lawan perguruan. Nah, tapi setelah nanti selesai sekolah, selesai kuliah, hanya tahu lawan perguruan. Oh, suai guru kami dulu nyuruh kami baik. Sekalinya juga dapat murid, awak dahulu istilah kata bila tagur perguruan melawan, sekali dapat murid bukan melawan buat ibu tumbuk langsung. Tapi tidak apa-apa. Yang penting mau ikut-ikut belah. Macal boleh, tapi jangan terlalu. Macal boleh, tapi jangan terlalu. Pun terlalu macal dah baik. Nya terlalu. Ya. Mun macal-macal paling-paling kadang-kadang telah lambat masuk, itu macal juga. Tapi jangan terlalu. Karena semua guru tuh menghendaki anak muridnya berhasil. Kebahagiaan seorang guru bukan dari materi, tapi kebahagiaan seorang guru ketika melihat anak muridnya berhasil menjadi manusia. Mungkin nanti nang macal tuh jadi camat, nang macal tuh jadi camat, nang pendiam jadi Pak RT. Berhasil melihat anak muridnya itu kebahagiaan seorang guru. Ujar perguruannya nang ini camat ini dulu macal bukan main. Tapi gara-gara macalnya tuh jadi camat. Nah, ada yang pintar, alhamdulillah, rupanya jadi gubernur. Nang bebinian pintar, baik lawan jadi perguruan, rupanya jadi bini gubernur. Alhamdulillah. Nah, karena kalian masih panjang perjalanan. Ya. Dulu saya ingat juga waktu sekolah kayak gini bervariasi lah juga. Macam-macam. Tapi enggak apa-apalah. Biasa saja itu. Biasa saja. Yang penting umpat belajar. Belajar umpat. Senangkan hati guru. Macam-macam gitu aja enggak apa-apa. Tapi jangan pernah menyakiti hati guru. Jangan pernah menyakiti hati guru. Kalau macal-macal biasanya ada macalnya kan dengan orang dah. Cuma macal aja biasanya. Cuma kadang nyakiti hati guru.
Ah, ini orang nanti bisa jadi orang ini. Jadi orang. Pokoknya dia jadi orang lah pokoknya. Kada jadi warik lah. Hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya guru dak? Ayo. Punya guru dak? Tahu dah? Siannya. Nabi Muhammad di mana dilahirkan? Mana di Makkah, di rumah. Aduh. Kalau ditanya di mana kotanya, baru mah aku bertakon kan di mana Nabi dilahirkan? Ya di rumah. Ada di rumah sakit. Nah, kalau ditanya kotanya mana? Nah, tuh baru bujur. Siapa abahnya? Umanya? Senang lalakiannya kita tahu sinnya. Ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua pernah dari Quraisy. Inilah yang penuh nah. Hafal, alhamdulillah hafal. Jangan sampai kada hafal lagu gitu. Kalau lagu dadali hafal, lagu itu kada hafal, ini terbalik. Tahu dah lagu dadali? Aduh kasihannya. Nang sakit, sungguh sakit. Ini lagu dadali hafal. Ya. Lagu Nabi kada hafal. Nah. Kita santai aja. Santai. Nabi Muhammad ketika beliau dilahirkan, bermacam-macam keajaiban terjadi di dunia ini. Ini menunjukkan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya api yang disembah oleh orang Majusi. Orang Majusi ada menyembah api. Api itu tidak pernah padam seumuran. Kenapa? Karena api itu di bawahnya minyak. Minyaknya karena mau habis. Ketika Rasulullah lahir, apinya padam. Pada malam itu juga, seluruh kursi-kursi kerajaan yang ada di dunia ini, ya, semuanya tumbang. Kenapa maka tumbang? Menunjukkan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan di dunia ini banyak, termasuk kita Indragiri, termasuk kerajaan. Pada abad 1532 didirikanlah satu kerajaan yang bernama Indragiri, yang rajanya bernama Narasinga. Narasinga ini cuma gelar. Naratu berani, ya apa? Naratu gagah, singa tu berani. Karena rajanya sangat berani. Beliau adalah putra mahkota daripada kerajaan Malaka, yang pusatnya dulu di Johor.
Johor, Malaysia. Kerajaan ini berbasiskan agama Islam. Kalian mungkin belum pernah mendatangi Raja Indragiri, sudah. Siannya. Ya. Kubur raja itu adanya di Kota Lama, di Indragiri. Sekarang Indragiri Hulu itu tidak lagi dikatakan Indragiri Hulu. Dikatakan sekarang Indragiri. Karena memang asal daripada mulanya memang Indragiri. Kerajaan itu bermulakan di Pekan Tua. Makanya dinamakan Pekan Tua. Ini ada sejarahnya semuanya. Pekan Tua. Kalau Sungai Salak, apa sejarahnya? Sungai Buah? Manalah. Ada orang karena salak anjing. Bila lalu salak anjing, itu Rintang Parit 8 situ. Akhirnya dinamakan sungai. Bukan buah salak, mana ada buah salak situ. Ini sejarah. Makanya seluruh kerajaan yang ada di dunia ini kursinya tumbang ketika Rasulullah lahir. Ka'bah yang 4 buncu itu, Ka'bah itu 4 buncu ini. Semuanya berbicara. Hayam, itik, seluruh binatang itu berbicara pakai bahasa Arab. Mengatakan bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul daripada golongan kamu. Maka Nabi itu orang apa? Nabi orang apa? Orang apa? Ada orang Banjar lah. Orang Arab. Dari buncu Ka'bah tuh semuanya berbicara. Ya. Ka'bah tuh segi 4. Segi dibuat daripada batu yang dibangun dulunya sebelum istilah kata dibangun Nabi Ibrahim. Dulu sudah dibangun Ka'bah itu. Dibangun. Lalu Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubis. Ada Jabal Qubis di sebelah, di samping rumah Nabi Muhammad, ini Jabal Qubis. Nabi Ibrahim nanya sama Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, siapa kira-kira yang hendak datang ke sini? Ini wadahnya nih semuanya batu. Apa yang bisa tumbuh di situ? Batu ada kira-kira tumbuh. Jangankan istilah kata nang ubi kayu, rumput saja ada tumbuh." Lalu kata Allah, "Ibrahim, itu urusanku." Makanya Nabi Ibrahim disuruh bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika la innal hamda wan ni'mata la syarika la. Ketika mentalbiahkan itu, gunung berendah, rawa, seluruh dunia ini rata semuanya. Makanya sulbi-sulbi kita ini bila menjawab sekali berarti datang sekali ke Mekah. Sulbi kita. Ini sulbi belakang kita nih. Siapa yang menjawabnya 2 kali berarti 2 kali datang ke Mekah. Bila kada menjawab, kada tulak-tulak sama sekali. Nah, makanya ini orang tapaling sampai di bukit sila kata Jabal Rahmah, di situ minta hiau. Mahiau. Manya otoh ya. Mana sampai mahiau ke Indonesia ini? Dia sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim dulu. Makanya seluruhnya, tahu kau nih nanti adakah panggilan? Bila sekali tulak ke Makkah berarti sekali dah. Ya.
Nih, sulbi kita nih menjawab. Dia seluruh sulbi manusia ini menjawab dulu. Menjawab talbiyah. Itu kisahnya. Makanya, ini Ka'bah, di sini ada Hijr Ismail. Ketika Ismail tuh haloi, tahu lihat haloi? Haloi. Kayak kakao nih lah Ismail haloi mas ya. Abahnya membiki Ka'bah, membuat Ka'bah tuh dulu dia kecil, dia pergi dirombak-rombak, dibesarkan Ka'bah itu dibuat rupanya Nabi Ismail ini juga maulah bangunan. Makanya ada sedikit bangunannya Nabi Ismail itu namanya Hijr Ismail. Sebelah sininya sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu tembus ke Sungai Salak nih. Karena Sungai Salak ada depot Jam-Jam. Wih ini ampeh dah. Wih ini ampeh. Dulu kan ada depot Jam-Jam. Tembus ke Sungai Salak rupanya. Kau aja, kau rombonganmu bingung memikirkan kemana? Oh iya, yeah. Rupanya. Nah, maka di sebelah sini ada sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu yang memancarkan kepada seluruh sungai yang ada di dunia ini. Akhir daripada sumur Jam-Jam itu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, dia keluarnya air itu daripada mim. Makanya kadang mau habis airnya itu. Berjuta manusia membawa bulik air Jam-Jam, berjuta manusia meminum air Jam-Jam. Semakin diminum semakin berbanyak, semakin diminum semakin berbanyak. Nah, itu air Jam-Jam. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, rumahnya Rasulullah, aku menyontohkan, ini Baitullah, rumahnya Rasulullah tuh sebelah sini, di sini daerah apa? Takziah kah yang sekarang nih? Rumah Rasulullah tuh di sini. Rasulullah itu ketika dilahirkan di atas di atas gunung sana sudah berderet pasukan gajah. Pasukan gajah. Pasukan gajah nih bahasanya hiri melihat Ka'bah ini. Kenapa maka orang datang ke Ka'bah nih? Apa keistimewaan Ka'bah nih? Jadi oleh raja itu hendak dihancurkan Ka'bah dengan bermacam-macam pasukannya sudah. Yang diceritakan di dalam surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil burung pil. Makanya ketika itu Rasulullah malam itu hendak dilahirkan malam Senin. Kenapa maka malam Senin? Karena Nabi lahirnya hari subuh Senin. Falaqa subhul kamal minan nuri an amun wa barazal hamidul mahmud muj'inan lillahi bita'zimi wassujud. Sedangkan pada waktu itu orang sudah mulai dah hendak larian dah dari kota Mekah itu. Aminah mepahna lari karena sedang bunting besar. Pasukan gajah sudah di atas. Disuruhnya dulu kau kalau kau hendak larian, kalau nunggu itu kami akan menghancurkan. Maka kan ada di video-video itu kan tuh realitanya yang terjadi seperti itu dulu. Nah, makanya datanglah burung ababil. Burung ababil ini di batu itu membawa sebuting batu itu sebuting ngaran. Sebuting batu sebuting ngaran. Betawab dulu burung tadi itu. Nah datang, nah tawab dulu. Nah tawab. Setelah tawab baru menyerang. Hanyar burung nah Allah datangkan. Habis tentara gajah tadi itu. Makanya ketika Rasulullah subuh Senin itu dilahirkan, hebatnya Rasulullah lahir itu
Bercelak mata. Bercelak. Nah, bercelak mata. Siapa Ustaz mencelak mata? Udah tahu aku. Rasulullah lahir sudah bersunat. Oh my. Siapa nyunat Ustaz? Udah tahu, Pak Ayub kan nyunat, udah tahu juga. Ya. Rasulullah lahir sudah bersunat. Kalian Bang udah ada bersunat? Jangan takutan bersunat lah. Jangan takutan bersunat. Kalau sekarang bersunat nih, ya nyaman. Sunat itu kesunahan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mendengar disuruh bersunat, umur Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Ketika dengar 80 tahun, Nabi Ibrahim disuruh bersunat, Nabi Ibrahim ambil kapak, Nabi Ibrahim siupak tatak. Kabahari mana ada laser, mana ada istilah kata pedang nang tajam tuh dadak nang ada kah? Kapak, pakai kapak. Oh my. Coba dihmu pakai kapak ya. Nah, sekarang kan makin canggih. Nah, makanya dulu ada lagi yang canggih. Bersunat itu pakai tiup lawan pakai sambur. Mana kau tahu? Dulu ada satu orang, Ustadz Kurdi, orang Sungai Ambat, tapi diamnya di Brone, Jambi, pindah ke Jambi. Beliau menyunat orang pakai tiup. Maunya guru-guru ini ada bisa niup juga. Bila ada nang macal tuh, awas kau tiup dari jauh tuh. Ya, dikasihnya tanda pakai ini, pakai lidi sapu, pakai lidi sapu, janda lidi sapu, dah janda lidi sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Putusnya pas nang di sapu tuh. Kalau kada ditandai putus semuanya. Maka ditandai pakai lidi sapu. Nah, dulu waktu aku bersunat, Mujahidin kau bersunat kan anak-anak? Yo aja kau bersunat. Nak nama sambur kaja nama tiup. Betiup putus juga kaja kok. Sarik den, wah ayo aja den. Besambur aja kok. Sekalinya digawinya sudah sambur den. Periksa aja den, putus bang ada. Sekali gue cepet putus nih aja kok. Rupanya hujungnya tuh terpelanting. Kemana terpelanting? Di kantong sini buatnya. Hayal hidin tak tahu. Kau panggil nyambat hidin kada putus. Nah. Dia bisa juga niop. Sana seekong. Sebelah sini seekong. Sebelah situ seekong. Nang kapalang ini ke sebelah sana. Nang kepala sana ke sebelah sini. Tapahu huruf. Nah, makanya nyaman. Makanya jangan takutan bersunat. Kemarin ada orang, waktu aku diam di Subarang, ada orang takutan bersunat, sekali bersunat minta tukarkan Satria F. Mahal rupanya besarnya. Ini kan kalau orang Jawa bila bersunat itu ada aruhan. Jadi kaina akhirnya ganal. Para SMA sudahnya bersunat. Jadi ujian anak ayu habah bersunat, tapi tukarkan Satria F. Paksa harga Satria F kalau udah salah dulu 16 juta. Mahal rupanya bersunat. 16 juta. Jadi nama nyunat Pak Menteri Usman yang di Suhada itu. Petakoni kayak apa Pak? Karas dosa tai aja. Orangnya sudah kenal. Makanya nih maunya diperiksa si sekongnya sudahkah bersunat nah.
Sudah. So, ayo aku betakon, kenapa maka disuruh bersunat? Nah, siapa yang jawab tadi tak? Umadahal loy. Yeah. Biar bersih. Karena orang Islam cinta Hebat nah lo ini. Nang kenal aku hendak yang jawab aja. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bersunat sudah, bercalak mata sudah. Nabi Muhammad lahir setitik kada berdarah, bersih sama sekali. Beda lawan kita. Kita lahir bukan main. Minum banyu tutuban. Kalau kada percaya, memang bisa terjadi minum banyu tutuban. Anakku yang pertama itu lahirnya minum banyu tutuban, lambat hanya maka berbunyi di sini nih minum banyu tutuban. Berdarah dak? Nangis dak? Nangis. Kenapa makan nangis? Dikibit kada dia apa kada? Karena takajut. Biasa sempit, saklanya ganal. Mana? Nangis. Tuh. Nah, nangis. Nah. Kebiasaan orang Arab itu, dia tidak menyusui kepada anaknya. Siapa yang menyusui Nabi? Halimah. Untungnya Halimah dapat menyusui baginda Rasulullah. Wadah Halimah itu dia di bukit. Kalau kada salah, kalau ini itu di daerah Taif. Di daerah Taif. Sekarang wadah Halimah itu tempat orang nanam-nanam seperti anggur, sayur-sayuran, kol, tarong, semuanya itu dari daerah Halimah itu. Makanya anggur yang di Mekah itu dengan anggur yang kita di sini jauh rasanya. Manis anggur sana, anggur kita nih nang manis, ada yang hitam itu bukan dari Indonesia, itu dari ekspor. Kalau yang di Mekah manisnya bukan main. Kenapa? Karena wadahnya di situ di Taif itu dia dingin di situ. Dingin. Makanya Rasulullah disusui oleh Halimah. Halimah tuh diamnya di atas bukit, wadahnya dingin. Maka Rasulullah untung benar disusui Halimah. Halimah itu keuntungannya kenapa? Setiap malam kada mengkol lampu lagi. Rasulullah ini sudah tarang, sudah dekat-dekat Rasulullah tuh. Rumah di atas tuh tarang. Bila ada orang yang sakit, dipegangkan tangan Rasulullah, langsung ampih. Nang kana gatalan, pegangkan tangan Rasulullah, ampih. Nang lumpuh, dipegangkan tangan Rasulullah, ampih. Kurma nang kada berbuah, dipegangkan tangan Rasulullah, berbuah. Pohon-pohonan yang kada berbuah, dipegangkan tangan Rasulullah, berbuah. Ini berkatnya Rasulullah. Muntangan kita dipegangkan, silahkan ke sawit, habis bentai penyangat. Nah, makanya Halimah untung benarnya Halimah aku menjaga Rasulullah Muhammad ini. Kenapa? Karena keberkahan Rasulullah SAW bukan main. Makanya kita mengadakan peringatan Maulid ini mendatangkan berkah, mendatangkan berkah. Makanya keberkahan di wilayah kita nih kada pernah putus-putusnya. Di mana-mana orang mengadakan peringatan Maulid. Cuma macam-macam model dan pisinnya orang memperingati Maulid ini. Ada yang pakai hintalo. Ada yang pakai macam-macam. Kalau semalam di Tua Tungkal kada pakai hintalo, pakai buah-buahan, pakai nang
apa? Di hadapanku tuh buah-buahan, anggur, jambu, kedundung, limau, lawan gula batu. Dalam hatiku kenapa maka diendak di sini nih? Aku berceramah kada mungkin makan gula batu. Rupanya gula batu ini tadi toh lawan nang istilah kata itu diambil kenana. Nah, dibagi-bagikan, dihambur. Oh, begitu. Disuruh aku tuh hambur. Di mana ada bebinan bunga situ hambur. Ayo apa bang? Iya, curiga pulang Sarah aku lah, aku nang tukang hambur. Nah, buah jambu, buah kedundong. Jadi, Ajis tukang syuting, bantai kuan buah kedundong. Nah, rupanya dia macam-macam. Model. Insya Allah juga hari Sabtu kita akan mengadakan peringatan Maulid di masjid besar. Saya rencana ada yang kemarin ikut dak kalian berjalan apa tuh pawai kemana ikut dak? Minum dak ada minuman gelombang cinta? Minum dak? Minum. Karena itu nomor 1. Nanti insya Allah akan ditampilkan pulang. Bukan ditampilkan. Saya suruh nanti maulah pulang minuman gelombang cinta. Biar yang minum itu bergelora hati. Nah, makanya macam-macam. Ini apa? Menunjukkan ekspresi bahwasanya kita cinta dengan Rasulullah. Nah, makanya kita sini kan mulai dari Hintalo dah. Karena kemarin saya memulai sila kata tuh di masjid disuruh behintalo. Kenapa? Di mana-mana orang Bugis pakai hintalo taros. Pakai tambak hintalo toh. Sampai-sampai kalau di Kuala Inok, mantap-mantap modelnya. Semangat melihat ada wadai lagi. Pakai wadai. Wadainya tuh pulang penceramah mbau bulik. Baik, bagus benar. Ada apa-apa? Yang penting di situ kada apa-apa kan pakai hintalo kan dapat hintalo dapat apa. Nah, makanya kita menunjukkan rasa cinta kita lawan Nabi. Kita berterima kasih lawan Nabi. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah kita nih bisa nanti mencicipi surga. Kalau kada Rasulullah, kemana arah kita? Arah kita kemana? Ustaz kenapa? Maka istilah kata berkat Rasulullah kita masuk surga. Kalau ada berkat Rasulullah, kemana kita nak mencari Nabi? Makanya oleh sebab itulah, ketika kita mahalul qiyam itu 3 permintaan. Tadi pakai mahalul qiyam dah sini. Pakai ya. Maulid ya dari kau sini. Maulid ya. Pakai maulid itu kan ada mahalul qiyam, berdiri. Berdiri itu namanya mahalul qiyam itu berdiri. Kalau orang berhari Bemaulidnya itu bemahalul qiyam tuh aja orang hari. Marhaban ya nural aini. Orang bahari sampai kelihatan urat bulunya. Kenapa? Karena kada pakai mic. Bekipas angin kada orang bahari. Kipas anginnya apanya? Tuh. Opong apa tuh? Opong pinak. Nah, jahidin. Siannya orang-orang gitu hulu tuh lah. Bekipas angin ini kada, panasan. Ada lawan nang istilah kata pakan pandan, kasihannya. Tapi orang bahari baca aja tuh, bemaulid tuh. Bemaulid tuh dulu kalau aku lagi haloi 4 abahku 2 kali terbangun belum makanan. Imbah Isa tuh kan datang. Orang Tuhan baca maulid, awak ngantok dengarkan lagi haloi. Awak kada ngerti. Berapa jadian? Berapa? Jam 9:30 bangun, udah kabah makanan kabah. Belum jadi goreng lagi, goreng pulang. 2 kali terbangun belum makanan. Nah,
Orang dulu. Makanya orang dulu baca maulid, orang Bugis hafal. Ancap membaca maulid itu. Kenapa? Karena hafal. Orang Banjar ada yang hafal. Berkekuatan suara orang Banjar. Orang Banjar ini kan orang Harat. Banjar ini mana suah rugi. Untung taros Banjar nih. Gugur di Honda. Untung juga ada patah. Untung terus. Oh. Ini orang Banjar kan suah rugi dah. Untung terus. Gugur di laut. Untung gak ada makan buaya ya. Nya orang Banjar nih untung taruh dah suah rugi orang Banjar. Tapi orang Banjar nih dasar harat pemakan. Makanan pucok pako. Undangnya undang batu. Ikannya ikan parang. Nasinya nasi samen. Tuh. Itu viral tak? Makanya lah dulu orang-orang tua kita tuh membaca maulid, oh my. Di parit-parit itu bergantian. Apanya makanannya? Oh paling bubur kacang. Apanya nang bulat-bulat tuh juga. Kicak. Mun bubur kacang tuh 2 kali nginduk, ada temu kacang belum? Banyak banyunya. Banyak banyunya daripada kacang. Tapi kada apa-apa orang Bahari. Iya laju mana jual lah. Mbah tuh kadang-kadang bubur begunting toh. Tapi olahan orang Bahari itu nyaman. Bila kadang-kadang itu apanya limping sagu. Kalau mana tahu limping sagu? Tahu tak? Berarti suah makan. Ya. Bahari ujian nang urang apa kuitan Bahari. Nih, makan limping sagu. Sekali makan limping sagu tuh kada bagiin duit dah lagi. Kenapa? Kenyang. Semakin tengah hari semakin rupanya mengambang. Nah, makanya lah orang Bahari itu terus membaca maulid. Dia menunjukkan rasa cinta. Kita ini juga mengadakan peringatan maulid. Rugi benar mengkada tulak. Patang ada bebinian. Malam lelakian. Bila tulak patang, tulak malam 2 bungkus dapat nasi. Nah, tulak pulang pagi dapat sebungkus pulang. Kada bermasak lagi. Aku tapi makan di rumah ada lagi. Tohok orang semalam nyuruh aku makan. Makan usatai aja. Ngapa aja aku makan kayak ini banyaknya yang dimakan. Ini Ustaz ya makan le haruan. Makan aja aku sikit. Sikit benar aku makan kada habis. Mas sikitnya makan ya Ustaz. Sedikit nih genyo aku lamak aku dah. Anu aja Ustaz aja makan ikannya tuh aja. Ikan apa? Ikan apa? Ikan haruan tuh dipanggangnya. Dicacap ke kecap. Itu nah aku makan. Nang 4 aku makan. Oh mak genjang-genjangnya makan. 4 kali makan. 4 kali ada benar nandai. Makan terus. Aku na tukang ceramah sikit benar makan. Kenapa Ustaz ya kadang nak makan banyak? Kada ada selera makan. Karena terlalu melihatnya tuh haji sudah nyaman dah. Apalagi malam Jumat kemarin saya berceramah di rumah Bapak Ketua DPR Indragiri Hilir. Bupati, Sekda, dan Dem, aku dihiga. Aku berarti sakit pulang toh. Ingkot aku berjalan. Jadi dia bawa Bupati, pas tak makan, kanyang bawa Bupati aja kok. Makan aja lah Bapak aja kok. Ujiri aja nato makan Ustaz. Semuanya ada. Bakso, mie ayam, mie goreng, capcay. Semuanya, apalagi sop tunjang. Banyak lauknya itu sedap Pak.
Enggak, baksonya tuh macam-macamnya sedap walau. Bila datang orang situ makan, bila datang rupanya hidin makanan berdahulu hanya dengarkan ceramah. Wadainya maka banyak. Jadi aku melihat tuh kenyang. Ada pisang aku lihat. Langsung timbul juga pisang awak, pisang lilin. Mun ada orang awak, kenapa orang lain? Jam berapa dah? Sedang ampih dah. Ampihan kita. Aku tadi jam berapa mulai ceramah? Jam 9. Wah, 10. Ampihan kita. Hujan nang sekong, hampir bener ampih lagi. Semangat lagi, sikit lagi. Makanya, bagaimana bukti kita mencintai Rasulullah? Salah satu tanda bersyukur kita dengan Rasulullah, bersyukur kita ini banyak memuji Nabi. Makanya kalau hendak dapat kucuran ilmu dari Rasulullah, banyakin baca salawat. Bila kada ingat tuh, karena ketika mengisi ujian tuh bila kada ingat, Allahumma sholli ala Muhammad, malam tuh baca salawat. Kenapa? Karena sumber ilmu itu dari Nabi. Dari Nabi. Baca salawat. Makanya tanda kita syukur dengan Nabi, itu banyak memuji. Bagaimana muji Nabi? Muji Nabi itu kan di kasidah-kasidah itu macam-macam. Ada yang di kasidah itu nang Kamarun, 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 Wajamil. Nah, itu memuji Nabi, memadahkan Nabi bagaikan bulan. Kamaron tuh bulan, tapi tambahi Kamarudin jadi bulan agak. Nah, ada lagi contohnya istilah kata seperti Anta Samsun Anta Nurun Anta Insiru Anta Misbahus Allah ya Nabi salam Ya Rasul Ya Habib salam salawat Ya Habibi Ya Arus Qalhal Ya Mu'ayyan Ya Imam Qiblah Allah ya Nabi Ya Rasul salam Ya Habib salawatullah. Nah, tuh muji Nabi. Aku Ustaz aja hendak aja memuji Nabi, tapi suaraku Ustaz kumbang aja dengar masuk ke lubang. Ya kumbang berlebat masuk pingsan. Nya manusia ini ada Allah berikan suara harat. Ada Allah berikan suara kurang harat.
Ada yang Allah berikan suara nak kada tapi harat. Ada Allah berikan orang nak kada bersuara sama sekali. Nya pakai kode-kode aja. Itu orang bisu tuh kan suah penyarikan deh nya. Jadi suasa. Ya. Tuh. Maka untuk kawan mana orang bisu tuh bagus. Nya di suasarik kawan-kawan. Paling balik main kode. Kita ini sama-sama kada paham lah. Itu bisa main kode-kode. Aku menunggu ya masuk ke raudah. Orang tuh orang Pakistan. Lalu melihat aku tuh indah ungap-ungap dah. Macam nang pepuyu kau ngohyohan. Mungkin dia kehausan, kodenya kode jauh. Maksudnya minum kah? Kode ko juga. Maksud kok dua cangkir. Bawakannya dua. Kalau bawakannya dua, langsung ke minum dua. Mantap dinya. Tambahkan lagi. Cukup kakainah pulang. Sama-sama kada pahamnya kada paham, aku kada paham bahasanya. Paksa main kode. Makanya lah, memuji Rasulullah itu, ada yang suara harat, muji Nabi. Suara kada harat, cukup sayang, cinta, ketujuh lawan orang nang tukang puji Nabi. Awak hendak muji Nabi, suara maah. Kadang-kadang mun orang Banjar ni mun bersalawat bisa beingoh. Kalau bubur kacang beingoh durian nyaman. Ya. Tapi kalau salawat beingoh Banjar, oh my. Ada kadang-kadang bila patang-patang peninian, bebuhan di lorong-lorong tuh yang baca Yasin. Halah jahiden. Nunggu orang hadir, baca salawat hiden. Salatullah, salamullah. Tuh. Yalah kak. Nek bergantian nek jenang cucu. Kena halu jahiden. Belum talah aku jahiden. Kalau tahu hidin dihantam taros. Ala taha rasulillah. Beingoh ban. Ya. Kalau orang Jawa lain lagi. Kalau orang Jawa, ya Rasulullah. Salamun alaik. Kayak model ada ibu-ibunya modelnya. Tuh. Ya Rabbi Asa. Orang Jawa nyambung tas salawatnya itu. Orang Banjar kada. Orang Banjar nang sadebang salawatnya. Tapi beingoh apa? Beingoh Banjar. Munganmu kena sudah sekolah ini jangan lagi beingoh Banjar. Membaca salawat itu jangan beingoh Banjar. Nih nak jahidin. Tatang jahidin gigi pacol sudah. Idin tuh maca salawat diganti-ganti ke dakon. Idin tuh ketua yasinan seumur hidup. Dia ganti-ganti muka mati. Iya, nah Idin. Salatullah salah. Nah, alailah kau mau pati. Coba nak kayak gini. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bad ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin. Nah, nyaman ako di empati kita. Kalau nak kaitannya nyaman salah ta'ala. Bapak mu empati. Itu salawat. Salawat Badar itu dikarang oleh Ali Mansur, kiai yang berada di Banyuwangi pada tahun 1960. Itu salawat Badar itu orang Indonesia yang mengarang. Beliau ketika mengarang itu bermimpi, setiap malam bermimpi didatangi orang yang berjubah putih. Lalu beliau menulislah salawat tadi itu. Salatullah, salamullah. Itu salawat. Di tahun 1965, salawat itulah yang dipakai orang-orang NU untuk melawan pemberontakan G30S PKI. PKI dulu hendak membunuh para ustadz-ustadz, para kiai-kiai. Jadi kiai-kiai itu membaca salawat Badar itu. Ketika membaca salawat Badar tuh PKI kadang melihat lagi di mana ustadznya, di mana kiainya berdiam. Dicari di rumah kada tetamu. Maka salawat itu apabila ada wabah-wabah yang menghantam ke negeri kita atau wabah-wabah penyakit, baca salawat itu banyak. Atau serangan jin. Jadi penolong pertama serangan jin itu apabila kan serangan jin ini bersarika. Jakanya kelihatan ku tampar. Maka ada kelihatan. Ya kada kelihatan tuh haji kan hendak buka. Kenapa? Jin itu biasanya kadang-kadang dia mengontak. Ada seekor rabah. Kerasukan. Padahal ini kerasukan karena dia sakit kepala. Dimasuki jin. Nah seekor melihat lamah bulu. Betul nah seekor berak dia rabah. Kalian jangan khawatir. Jangan takutan. Bacakan, dia bisa di sekolah-sekolah tuh bisa diserang seperti itu. Berdua, bertiga, sampai 10 orang rabah. Bacakan salawat Badar tuh. Berduduk 10 orang atau 20 orang pian. Bacakan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salam, ala yasin. Lalu Ustadz, cara mensadarkan orang yang kena kerasukan ini bagaimana? Gampang. Kayak apa gampangnya? Azankan 7 kali di telinganya. Kuat Ustadz? Ya kuat lah. Jangan terlalu kuat bilang, pecah gendang suara orang. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa nama azan kan Ustadz? Yang bisa nak anak berbini. Paksana majankan tuh lelaki. Allahu Akbar diajankan 7 kali. Insyaallah ada lawas sadar tuh. Asal jangan inya mengarampot. Ada juga yang mengarampot, kuliah belajar, lu pada belah. Sekali diperiksa mana ada jinnya. Rupanya mengarampot. Ada anak itu. Kus waktu bakalah gitu udah. Bangsat benar. Kerang putihnya jemamaknya 2 hari dah Ustaz kada ingat nih taros. Tapi anehnya makan gencang. Ya. Main HP bisa. Dalam hatiku kenapa maka jin ini bisa main HP? Jin weh ini pisin. Main HP bisa. Kuperiksalah dulu, kuperiksa. Ada dak jinnya nih? Sekali kuperiksa, ada. Ada? Ada. Aku akali. Nyama akali aku akali juga. Awas, aku ada bisa akal juga. Nah, siapa pulang nek? Oh. Kayak mama kalinya. Kucarilah lada perawit yang masak toh. Kok bila kada sadar kah was aku makan yang ini. Di mana aku ya?
Aduh, rupanya bukan karena jin, maaf, makal. Ada yang kayak gini, aku ketemu nama makal kayak ini. Nah. Kalau memang jin dibacakan salawat badar tuh, insya Allah. Cuma cara nyadarkan yang aku mendakan cara nyadarkan yang kena, azankan dia 7 kali di telinga. Supaya jangan banyak kena serang, supaya jangan banyak nang rabah, baca salawat badar. Ini terjadi sekitar tahun 60 kemarin. Begitulah ketika PKI hendak nyerang, ternyata kiainya ada lagi. Di mana kiainya? Kiainya hilangan. Ternyata PKI-nya kadang melihat dengan kiai. Karena kiai tadi baca salawat badar. Itulah tuh, makanya salawat badar ini dipakai oleh orang NU sebagai salawat handalan untuk orang NU. Nah, itu makanya salawat badar. Hafal kan? Jangan takutan. Kadang-kadang membaca salawat badar takutan. Wan kuntilanak, tertawa kuntilanak. Orang tunggu turun kamu wanin, udah aku tampar kau. Mana nyawan itu turun. Makanya aku tulak betongkat. Aku suah dijaga bulan Rajab tadi baca ramah ke Sungai Ampat. Ketika di perjalanan intang hutan, kayak ini loh ular tuh ganalnya. Nak aja ular. Saya lihat bukan ular. Kok ular tuh hijau. Model bano. Model bersinar-sinar. Ya kok suruh kok tangan turunan. Pukul. Dia aku setai. Hei, ya kok. Kau turun ya kok. Ini aku juga aja. Jadi aku nak turun. Dia nang wani aja kau nek. Sambet aja wani makan gencang. Jadi ku turun nih. Kau jeko hendak hidup, hendak kada ular. Mun hendak hidup, pinggir. Mun hendak mati, tunggu situ. Ku bantai lawan tongkat, ku baru tahu. Ini tongkat nang istilah kata. Sakalinya aja, siut berjalan. Kada jauh hilang ular toh. Bukan ular jin. Nan coba-coba aku, mana takutan aku. Maaf takutan lawan hantu. Hantu tuh kawan dibuat dalam botol. Masukkan dalam botol. Siu, tak buat dalam botol. Ada percaya kau. Nah, makanya baca salawat tadi itu ingatkan ya. Nanti kau bisa sekolah-sekolah di manakah kau sekolah. Kalau memang istilah kata tapi jangan seikong bacanya. Seikong ada mempan. Dia harus banyak. Paling kurang 10 orang. Baca salawat badar itu terus. Salatullah, salah ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Kan hafal kan? Hafal. Maka banyakin baca salawat. Salawat itu bukan dikarang orang-orang Arab. Kiai Ali Mansur dari Banyuwangi. Dan salawat itu sekarang di kuburan beliau itu, ya, ketika Gus Dur jadi ketua NU, Gus Dur mengatakan bahwa nama ngarang salawat itu adalah Kiai Ali Mansur. Makanya banyak orang datang ke kubur beliau tuh ziarah. Asalnya orang NU gin kada tahu bahwa siapa nama ngarang salawat ini. Sangkaan nama ngarang salawat ini orang Arab. Padahal tidak. Nah, makanya banyakin baca salawat sebagai tanda syukur kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, sebagai tanda syukur kita kepada Nabi, cukup sekian. Kadang dah. Jam menunjukkan jam 11 lewat 5 menit. Jam itu jam lambat. Jamku jam lakas. Kenapa makan lakas? Lakas makanan. Kau masang jam lambat ya. Orang jam kuna jam 11 lewat 5 menit. Ndimu jam 11 kurang 5 menit. 5 menit dahulu aku daripada kau. Nah, demikianlah dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik-baik sekolah. Ya.
Jangan terlalu, kalau sekolah itu ingatkan yang dijaga. Jangan sampai menyakiti hati guru. Mun kau macal-macal main bola kada bapak. Maksud aku tuh macal main bola bebintihan situ marah, tapi jangan bengkak. Bebintihan boleh, tapi jangan bengkak. Artinya beragom pap. Bola hilang betis tak anu. Ya kan bisa beragom tuh kan, bulanya ambil kawan, pak sesama betis. Papa, yang betis karing Nah, tapi jangan sampai menyakiti hati guru. Taatlah lawan guru, karena ilmu itu ada di guru. Ya, ilmu itu ada di guru. Rata-rata orang yang berkhadam dengan guru pasti nanti akan sukses hidupnya. Pasti. Pasti dia nanti dapat lebihan ilmu. Dapat lebihan ilmu. Lebihan. Ilmu yang dia belajar nanti karena dia berkhadam dengan guru tuh, dia pasti dapat lebihan ilmu. Maka saya ketika mondok jadi tukang masak, jadi tukang pungut sampah. Waktu Hidin beliau saya ingat. Kau 4 aja Hidin ba muhadarah. Jadi kada 4 Ustaz. Tatawa Hidin. Dibilang Hidin gini, kada payah aja Hidin 4 muhadarah kau. 4 aku aja tulak berceramah Hidin, bawakan sandalku, bawakan tasku. Mun ada orang makan, kau tukang makan Hidin. Jeko. Kaina bulik Jahidin kau bisa berceramah. Kau bulik Jahidin bisa berceramah, insya Allah kau berberkah Jahidin kata. Tapak din. Ya juga ke dalam hati nah. Ya juga ke dalam hati. Sekalinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan saja di Kabupaten Indragiri Hilir ini ulun berceramah. Saya sudah beberapa kali sudah diundang ke Kuala Tungkal. Cuma aku masih banyak nolak-nolak. Kemarin hendak diundang ke Banjar, aku kada dengar. Nah, tapi ini WA dari Banjar sudah masuk ya. WA dari Banjar, guru dari Banjar ke Kanda Guru ya. Dia mahiau ke Kanda Guru. Karena ngaranku ini bila berceramah bisa berubah. Kemarin di Kuala Inuk Hamdan. Jadinya penguruanku SD kok sekalinya melihat kadinya Hamdan ini aja. Itu muridku. Jadi sekali aku medahkan ngaran asli, lahirnya di Tanjung Di Kuala di Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kuala Inok. Hanya takajut. Rupanya orang Sungai Bandung. Adanya Hamdan, ngaranku ini banyak taubah. Kadang-kadang Priawan ngaran. Bebilakah aku mau ubah ngaran? Ada nang betakon, Ustaz ya tamat apa Ustaz? Apa titel? Awak kada betitel ya Pak? Jaku kada ada betitel. Oh ada titel SPD kah Ustaz? Ada aja kok. S1 hanyar. S apa Ustaz ya? S1. S1-nya SPDI kah? SPD kah Ustaz? Saputra aja kok. Ay bujur kada dulu dusta kok. Saputra tuh S lo kok pemulanya. Jadi S1. Nah, kalau S2 jadi S3, S4 tuh lain lagi tuh. Tuh kada sampai aku ke situ. Nah, makanya jaga perasaan guru. Ya, mun macal-macal membubukahan aja tuh ada masalah. Tapi jaga perasaan guru. Rajin-rajin mun diperintah guru tuh rajin maraha buntat pian. Buntat tuh maksudnya kada tapi nang bila mahapal 20 kali mahapal. Aja jidarun. Kayak ingat jidar itu apa? Din. Inya jidar tuh bawa aja jidar di rumah. Ya, baskom dinya. Aja jidaron, baskom dinya. Ya, orang Banjar nih bisa salah paham. Lalu di intang kuburannya Abu Bakar itu kan dijaga pakai tali.
Laskar nih jaga pakai tali sini kandangnya. Lalulah orang Banjar. Tarik, tarik, dia orang Arab. Tarik, tarik itu berjalan, berjalan. Banjar kada paham. Kada paham. Lalu tarik nang tali nang pangandang tadi, tarik den. Nah jadi tarik, tarik. Ayo Haji Den, narik aku nah. Orang tarik tadi jalan. Inya salah apa? Paham. Awak kadang ngerti bahasa Arab. Nya kan bila jalan-jalan tuh tarik. Tarik, tarik, tarik. Maksudnya berjalan, berjalan. Banjar kan paham. Nah jadi narik. Ninggal. Orang Banjar lah kok. Haram, haram, haram. Wah, jaku narik dulu, haram pulang ya. Haram tuh maksudnya jangan tarik. Nang Banjar narik juga lah. Nya bekandang pakai tali. Bekandang pakai tali. Jadi maksudnya tuh tarik, tarik. Jangan berdiam situ berjalan. Banjar kada paham. Tarik, tarik, tarik. Haram, haram, haram. Mau aja haram pulang. Nah. Tupang tadi itu kisahnya tadi itu. Uja guru jidarun. Hafali Ahmad lah. Karena bawa jidarun tuh. Ya. Sekali sok bawa kan. Jidah. Anoma aja. Guru kami nyuruh bawa jidar. Napa pulang jenang mamaknya suruh bawa jidar. Aneh-aneh. Kayak bolot. Bolot tuh kan aja bolot. Kada dengar. Bolot tuh hanya dengar bila masalah duit lawan babini bungas. Itu bolot. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan atau kurang saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina ya rahmatan ya zal jalali wal ikram. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalah wa rizkan halalan wasi'an mubarakan fi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum